Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Nandongko, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Nandongko. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya, ridho dan inayahnya, kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, dan semoga kita nanti diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kerelaan dan kesediaan waktunya untuk berkumpul bersama hari ini di hari yang mendung hujan-hujan gerimis begini. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dengan harapan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya mohon izin dan mohon maaf, saya berdiri di depan sini bukan maksud ingin menggurui atau ingin lebih, hanya ingin sekedar berbagi apa yang telah saya peroleh selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Pada kali ini saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada pada modul 1.4 program guru penggerak. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek, yang pada saat ini saya didampingi oleh fasilitator Ibu Lis Nominatin dan Ibu Mami Suharti selaku pengajar praktik. Bapak Ibu, kenapa hari ini saya melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif? Ada dua tujuan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin berbagi konsep apa itu budaya positif, dan yang kedua, berbagi pengalaman apa yang telah saya terapkan dalam setelah memahami budaya positif ini. Semoga bisa memberi sedikit paradigma baru dalam pendidikan kita saat ini. Bapak Ibu, di tampilan slide PPT saya, cobalah buka, carilah pasangan. Alhamdulillah sudah pas dua-duanya. Bapak Ibu yang mencari teman ya, menjadi dua, satu menjadi A dan satu B. Yang A bertugas mengempalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga dalam kempalan tangan Anda. Sedangkan teman Anda yang berlaku sebagai B mencoba membuka kempalan tangan, boleh dengan membujuk, menggelitik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, pokoknya usaha apa untuk membuka. Monggo Bapak Ibu coba. Siapa yang ingin berlaku sebagai A dan sebagai B?
pasangan yang serasi A dan B. A-nya siapa ini? Ya, monggo Pak, ini bisa mencoba membuka kepala tangan dari Ibu Titis. Ini boleh dimarahi. Aduh, bahaya. Berarti ini lawan ya, pasangan fenomenal lawan. Yang A siapa? Pak Dika atau? Ya, Pak Dika B, boleh Pak. Megang, wah Intan berat bermau. Ya, boy berusaha kuat tenaga pripun kesannya terbuka. Tidak bisa. Nah, itu tadi sudah mempraktekkan ya sebagai A dan B. Nah, dalam apakah A atau B yang membuka kepala tangan? Tadi siapa? Bisa Pak? Yang bisa membuka kepala tangan dari A atau B? A. Ya, saya kunci ada yang menjawab A. Apakah A atau B menutup kepala? Itu tadi ada yang menjawab A, B. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Berarti siapa yang punya kontrol untuk membuka? Berarti diri kita sendiri ya. Mau diintimidasi, mau digoda, kalau kita nggak pengen buka ya nggak terbuka, seperti itu ya. Wah, ada. Nah, dari itu tadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Kalau kita pengennya membuka, yang buka. Kalau ternyata kita masih kuat, walaupun digelitik, digoda, kalau kita nggak pengen membuka itu tetap terkepal, ya. Berarti mengenai kontrol itu ternyata yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri sesuai kebutuhan kita pada saat itu. Kita masuk ke teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dinamakan choice of theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ternyata ada beberapa miskonsepsi. Apa saja? Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Dan bisa jadi murid menjadi tergantung karena pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk pada diri mereka sendiri karena kita membuatnya merasa bersalah. Mereka mengembangkan dialog diri yang sangat negatif sehingga sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan cara halus untuk
menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, Bapak Ibu, dari itu ternyata yang memiliki kontrol itu adalah diri murid sendiri. Nah, mari kita berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Biasanya kita mungkin masih pakai stimulus respon ya. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda, diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, karena itu ini sesuai dengan acuan Pak Menteri ya, profil pelajar Pancasila, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nah, memahami konsep budaya positif. Apa itu Bapak Ibu budaya positif? Budaya positif dalam standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Mantap Bapak Ibu. SD Negeri Nondowo semangat luar biasa. Coba ya. SD Negeri Nondowo semangat luar biasa. Ya, terima kasih. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan
sekolah kita. Nah, disiplin dalam mewujudkan budaya positif, kita perlu disiplin positif, melakukan disiplin positif. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, disiplin menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Siapa yang ingin coba disiplin kalau menurut Bapak Ibu itu kira-kira gimana? Coba Bu, apa kalau Ibu menurut kata-kata disiplin? Disiplin itu menurut saya melakukan sesuatu sesuai aturan. Ya, terima kasih Bu Titis. Disiplin berkaitan dengan aturan. Ada yang mau menambahkan lagi? Kalau ada kata disiplin itu kira-kira yang terlintas di benak Bapak Ibu itu apa? Disiplin, aturan, ya, sinergitas. Apa? Sinergitas, atau lagi yang terlintas taat aturan, ya. Melaksanakan tugas dan kewajiban tepat waktu. Melaksanakan tugas dan kewajiban tepat waktu, ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Yang lainnya mungkin apa yang terbenak kata-kata disiplin? Kalau disiplin itu tidak nyaman. Kalau saya kadang ini aturan ketat itu ya tidak nyaman, mengekang seperti itu ya. Nih, disiplin dalam pandangan umum. Benar seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, disiplin itu kalau kita orang umum mesti langsung memandangnya itu tata tertib, hubungannya aturan, patuh itu tadi ya. Terus ketidaknyamanan kayak sesuatu yang mengekang itu padahal yang kita kita pandang secara saat ini disiplin itu seperti itu. Padahal apa sih arti dari disiplin? Nah, ini dalam layar slide saya. Disiplin menurut pakar pendidikan. Yang pertama menurut pakar pendidikan kita, tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar atau bukan dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan menurut Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Artinya bagus ya Bapak Ibu, ternyata belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, disiplin pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Kembali lagi kepada kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kemudian disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal, yakni nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, ras, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Sebagai pendidik, tujuan
menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global, bernalar kritis. Disiplin positif ini adalah satu cara ya Bapak Ibu. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak sendiri dan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, penghargaan atau hukuman. Berarti dalam disiplin positif ini, bagaimana anak bisa melakukan itu muncul dari dalam dirinya tanpa ada paksaan, hukuman maupun penghargaan, muncul dari dalam sanubari dirinya. Kenapa saya dari tadi menyebutkan internal, motivasi internal, intrinsik? Nah, ini ternyata teori motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih motivasi eksternal. Maaf, saya ulangi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal. Biasanya anak-anak itu ingin menghindari hukuman. Bapak Ibu, itu masuk di motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini anak-anak itu ingin dapat pujian, penghargaan, juara 1 dapat hadiah. Nah, ini masih dari motivasi eksternal. Yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak didik kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah tujuan disiplin positif, memunculkan motivasi internal anak didik. Seperti saya sebutkan tadi, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga tadi motivasi apa Bapak Ibu? Motivasi yang ketiga tadi motivasi internal dari dalam diri sendirinya pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini Bapak Ibu, perannya tujuan disiplin positif memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Mereka melakukan itu karena mereka ingin integritas dirinya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru atau pendidik menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada anak didik sehingga terbentuk budaya positif. Ada beberapa hal ya Bapak Ibu yang perlu kita pahami terlebih dahulu untuk menanamkan budaya
kepada anak didik. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Kedua, kita harus mengetahui, pahami konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, penerapan keyakinan kelas. Kelima, 5 teori kontrol. Keenam, segitiga restitusi. SDN 6 Lombok, semangat luar biasa. Yes. Hal pertama yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Apa itu kok dihukum oleh penghargaan? Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu ternyata berlaku sama seperti hukuman ya Bapak Ibu. Artinya kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, memberi efek ketergantungan. Ternyata penghargaan itu memberikan ketergantungan nih Bapak Ibu. Aduh, biasanya aku dikasih permen sama Pak Jika. Ini aku tadi sudah berbuat baik kok tidak dikasih permen. Tergantung ya jadinya. Kayak overdosis aku kok tidak dikasih. Jadinya dia berbuat hanya ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan kok menghukum? Menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Bayangkan Bapak Ibu, kita mungkin memberi penghargaan pada salah satu anak didik. Anak didik yang mungkin di bawahnya juara 1 misalnya dapat, juara 2 tidak dapat. Bagaimana perasaannya? Seperti tersakiti kan? Sakit ya Pak? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Aku dikasih penghargaan. Aku harus berusaha sekuat tenaga. Kok tidak dapat penghargaannya? Seperti rasa terhukum ya. Sudah juara 2 kok tidak dapat ya ternyata. Penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak peduli salah benar asal dapat. Jadinya kurang efektif ya Bapak Ibu. Seperti asal penting dapat penghargaan. Tidak tahu apa tadi prosesnya, yang penting dapat hadiah atau penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Kecewa dan tidak berusaha lagi. Allah tidak menguno gitu ya. Sudah enggak berusaha lagi. Penghargaan merusak hubungan, menimbulkan iri pada yang lainnya. Ini kembali seperti tadi. Menghukum akhirnya menimbulkan kesenjangan. Allah tetap itu sengaja yang dapat penghargaan. Ya, akhirnya iri. Paling kamu lagi yang dapat, akhirnya benci, menimbulkan iri kepada temannya yang lain. Nah, tapi kita bisa melakukan bentuk program kebajikan yang berupa apresiasi ya Bapak Ibu. Kita bisa memberikan apresiasi kepada anak, tapi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini bisa dicontohkan, misalkan Bapak Ibu merasa bangga pada muridnya. Misalkan kelas 6 bisa mengerjakan rumus matematika. Wah, kamu hebat, bisa mengerjakan dengan cepat. Tapi kita jangan lupa juga kepada anak-anak yang lainnya. Kita berikan apresiasi juga bahwa mereka itu berproses. Nah, tapi untuk yang lainnya saya juga salut, saya apresiasi. Sudah mau berusaha belajar memecahkan rumus segitiga gitu misalkan, ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh pengakuan atau apresiasi
apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman satu kelompokmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berantakan di kelas. Ini ya salah satu contoh apresiasi. Seperti tadi saya sampaikan, kita jangan fokus pada satu anak, tapi anak-anak yang lain juga perlu kita perhatikan, kita apresiasi walaupun mungkin anak tersebut belum, tapi dia sudah mau berproses. Konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih Bapak Ibu? Kok ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini di slide selanjutnya ada mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu adalah dari hukuman. Kita lanjut ke konsekuensi. Apa itu Bapak Ibu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Terdengar baru ya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ternyata bisa menyebabkan identitas gagal dan identitas sukses pada murid kita. Hukuman, perilakunya pasif, agresif, meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid anak membenci peraturan negatif ya. Kalau hukuman ini, awas kalau dilakukan lagi, awas kamu. Ini hukuman. Modelnya paksaan. Identitas sukses disiplin bisa dengan konsekuensi maupun restitusi. Dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, gitu ya. Murid anak menghormati peraturan netral ya. Kalau konsekuensi ini, lakukan apa yang saya katakan, stimulus respon. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan
lakukan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, bersikap positif ya kalau restitusi ini. Apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Ini berkaitan dengan teori kontrol. Masih berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, dampak pada muridnya marah, merasa bersalah, menahan diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman ini dibuat guru, menyakitkan guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Ini kalau hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi sudah diketahui, masuk akal, dibuat bersama oleh murid dan guru, membantu guru menyatakan peraturan. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Bapak Ibu, tindakan guru. SD Nandoko, semangat luar biasa. Ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu juga mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya kunci kepala sekolah menebak nomor pertama hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Jadi menjawab konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke Bapak Ibu, saya kunci jawabannya dan ini jawabannya. Iya benar, yang pertama tadi hukuman. Bapak Ibu menebak hukuman karena tidak sesuai ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat itu hukuman, betul. Murid disuruh push up karena tidak pakai masker, itu termasuk hukuman, satu arah dari guru. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, karena itu bentuk konsekuensi kembaliannya ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu juga masuk konsekuensi, betul Bapak Ibu. Itu kan yang menyinggol, membersihkan, itu kan relevan, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, masuk konsekuensi karena itu masuk di ranahnya PJOK. Kalau PJOK itu kan fisik, jadi karena telat akhirnya sama gurunya disuruh lari mengelilingi lapangan, sesuai ya Bapak Ibu. Kecuali karena saya tidak lupa membawa mukena lari, nah itu kan tidak ada konsekuensi, tidak ada relevansinya. Penerapan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah,
Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebelumnya Bapak Ibu harus paham betul dulu apa itu konsep keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kok harus keyakinan kelas? Ada dua pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya Bapak Ibu mesti karena keselamatan, ya, memakai helm pada saat mengendarai. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jawaban Bapak Ibu pastikan kesehatan atau keselamatan. Konsep keyakinan. Ternyata nilai-nilai tadi ya, Bapak Ibu, kita pakai helm, memakai masker untuk keselamatan dan kesehatan, itu kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan dan kesehatan dan lain-lain, ya. Jadi dalam keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik tadi ya Bapak Ibu, motivasi dalam diri siswa dengan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, diharapkan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ya Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan? Biar muncul motivasi intrinsiknya dari dalam diri anak dengan apa? Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang kita percayai, bukan pada serangkaian peraturan-peraturan yang kadang hanya mengekang anak didik kita. Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang merinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya Bapak Ibu, yang muncul motivasi dalam diri siswanya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Ternyata kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita ternyata sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kita hubungkan dalam anak didik kita. Setelah kita
dasar, kenapa kok harus tahu kebutuhan dasar manusia? Karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka sedang gagal, Bapak Ibu. Gagal kenapa? Gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kok bisa? Ya, ini memang kebutuhan dasar manusia. Pentingnya ya Bapak Ibu guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid, agar kita bisa tahu alasan apa yang dibuat oleh murid kita hingga melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, agar kita bisa memperhatikan solusi yang terbaik untuk anak didik kita. Karena kalau diabaikan ya Bapak Ibu, akan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi siswa lainnya. Cara menemukan solusi. Dari kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kita bisa mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita. Yang pertama, mengajak anak untuk berdialog secara reflektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita perlu bicara dari hati ke hati dengan anak didik kita. Apa yang menyebabkan hal tersebut dilakukan olehnya? Kedua, melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid untuk murid tersebut mencapai pencapaian yang berarti. Yang ketiga, membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Kita perlu membangun hubungan yang baik ya Bapak Ibu dengan anak, agar kita bisa tahu latar belakang apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar peraturan atau melanggar peraturan atau di luar nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Yang keempat, membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini sesuai dengan program Merdeka Belajar Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid, karena murid satu dengan yang lainnya itu berbeda. Contoh kasus, monggo Bapak Ibu, kita telah bersama-sama Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengadu mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang teman lainnya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Monggo Bapak Ibu, siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Kalau Bapak Ibu sekalian punya murid seperti Doni, kira-kira apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Monggo, siapa yang mau? Kira-kira apa hal yang pertama saja yang kecil yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan? Menghubungi dan untuk kerja satu acara menegur. Pak, jika yang pertama dilakukan adalah menegur, yang lainnya mungkin ini berpendapat yang lain. Memberikan arahan. Apa Pak? Memberikan arahan. Ya, ada inisiatif jawaban, menegur, memberikan arahan. Ya, memberikan arahan. Yang lainnya sudah cukup atau ingin menambahkan lain? Memberikan nasihat. Apa Pak Prima? Memberikan nasihat kepada Doni supaya tidak sering-sering minta bekal
yang berkampanye. Iya, menegur, memberikan arahan, memberikan petua atau nasihat supaya demi tidak melakukan hal tersebut ya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu yang pertama itu kita harus bertanya dulu, identifikasi, cari tahu apa yang melatar belakangi apa yang dilakukan dulu. Jangan buru-buru langsung menegur, memberikan arahan atau memberikan nasihat karena kita tidak tahu apa motivasi di belakang anak ini berubah seperti itu apa ya, kita perlu identifikasi. Nah, satu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, apabila ternyata karena lapar mengambil makan temannya karena lapar, ini dia sudah memenuhi kebutuhannya bertahan hidup, ya Bapak Ibu. Yang kedua, karena dia senang melihat temannya memperhatikan dia. Nah, berarti dia ini butuh kasih sayang, butuh diterima. Dia berbuat seperti itu ternyata ingin diperhatikan temannya. Yang ketiga, karena dia merasa hebat, karena bisa menakuti teman-temannya, mengambil temannya. Nah, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan, apa bawani sayur cirang aja, kecombrang ya. Nah, terlihatnya temannya, wow, ayam lodo, gitu mungkin ya. Akhirnya pengen punya temannya. Nah, itu dia pengen memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kebebasan atau freedom ya. Iseng aja, karena dia iseng, demen, suka jarang temannya ya. Dia pengen lihat ekspresi temannya. Nah, itu dia berarti sedang memenuhi kebutuhannya tentang kesenangan. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, kalau ada anak didik kita yang berbuat berbuat tidak sesuai nilai-nilai, itu jangan langsung hakimi dia. Identifikasi dulu, tanya dulu, kira-kira apa penyebabnya. Karena setiap manusia itu dalam melakukan sesuatu itu ternyata ada latar belakangnya yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ternyata iseng, pengen cari perhatian, berarti pengen disayang dia. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku untuk anak-anak, tapi juga untuk manusia dewasa. Nah, dalam sekolah, tenaga pendidik dan pendidikan juga. Nah, bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jadi kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Lima teori kontrol. Apa saja itu? 5 teori kontrol. Ada 5 teori kontrol yang Bapak Ibu: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini yang biasa kita lakukan dalam menghadapi anak didiknya. Kita bisa menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau penghukum seperti Bapak Ibu lihat, itu murid melakukan guru di luar berkualitas, memberontak, menyalahkan orang lain, membuat rasa bersalah, berceramah, ya biasanya itu mengatakan seharusnya kamu itu begini, bla 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 bla, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat bersalah. Kalau teman itu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak
ibu pernah bantu. Nah itu kalau kita sedang posisi sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah ini ya Bapak Ibu, ini yang biasa kita lakukan sebagai penghukum, orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu ingat ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jeng, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu tadi siapa yang mengatakan? Dari 5 tim kontrol ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Ya, buat merasa bersalah. Kalau ada kalimat ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dari 5 teori tadi masuk kemana? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pemantau. Ayolah lakukan demi saya ya. Nah, itu apa kira-kira? Teman, pemantau, manajer, atau penghukum? Teman, teman atau manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Saya mau. Kira-kira siapa yang bicara seperti itu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Nah, ternyata saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini hukum ya Bapak Ibu. Tidak pernah benar kamu. Nah, hukum. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu. Itu teman. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau ya Bapak Ibu. Supaya lebih ribet kita kalau berbuat salah ini konsekuensinya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini hukum Bu sudah memberikan menghakimi tadi anak didik. Nah, yang terakhir adalah kita harus paham mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi apa, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Memperbaiki hubungan. Tawaran ya Bapak Ibu, kalau restitusi itu bukan paksaan, kamu harus diminta. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya Bapak Ibu.
Nah, segitiga restitusi. Dalam melaksanakan segitiga restitusi ini ada 3 tindakan ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anak dulu. Kita harus menstabilkan identitas. Apabila ada anak berbuat salah, kita harus stabilkan identitas. Dengan cara apa? Kita mengatakan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya murid, kita adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang terakhir, setelah kita stabilkan, kita validasi tindakannya yang salah, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sekedar berbagi Bapak Ibu pengalaman penerapan konsep budaya positif. Ini yang saya lakukan beberapa minggu terakhir ini, yaitu dengan melakukan penerapan keyakinan kelas. Ini saya lakukan di kelas atas ya Bapak Ibu. Yang pertama, anak-anak saya bagikan sticky note. Kita ajak anak berbuat apa sih yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, keyakinan apa yang kita mau. Lalu anak menempelkan pada dinding. Dan yang ketiga, anak membuat keyakinan kelas ditempel di kelasnya. Nah, refleksi saya dalam melakukan keyakinan kelas ini, tentu keyakinan kelasnya adalah hal baru bagi anak didik. Jadi kita harus sering mendampingi anak didik. Kita dampingi, kita berikan konsep apa itu keyakinan kelas. Kita bimbing ya anak-anak, kadang anak-anak itu belum memahami betul apa itu keyakinan kelas. Penerapan segitiga restitusi. Seperti Bapak Ibu ketahui tadi, segitiga restitusi itu dengan 3 kegiatan ya. Saya akan memberikan sebuah cuplikan video cara saya melakukan restitusi. Wah, jajanku banyak. Jajannya banyak ya. Minta satu dong. Kok satu? Gak boleh dong, satu saja. Minta Ren, gak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, tadi Bu Anita dengar kok ada ribut-ribut. Ada apa sih? Kedua teman saya mengambil jajan saya. Oh, kedua teman kamu ini mengambil jajan kamu. Iya, apakah itu benar? Iya. Nah, setiap orang itu pasti pernah membuat salah. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, pernah berbuat hilaf. Kita dulu zaman sekolah juga pernah berbuat salah. Nah, tapi kita harus tahu bagaimana cara memperbaikinya. Apakah kamu benar tadi mengambil jajan punyanya friend? Iya. Oh, jadi benar kalian mengambil jajannya friend. Ada apa sih? Kenapa alasan kalian mengambil jajannya friend? Kan cuma masih satu, sedangkan jajannya friend banyak. Oh, friend jajannya banyak, tapi kalian cuma dikasih satu. Benar begitu, friend? Ya, benar. Nah, menurut kalian tindakan kalian mengambil jajannya friend tadi benar atau salah? Salah. Bagus, kalian sudah mengakui kesalahan kalian.
Kalau kalian sudah tahu itu perbuatan salah, kenapa perbuatan itu salah? Tidak menghargai Apa? tidak menghargai orang lain. Iya, tidak menghargai hak orang lain. Bagus, itu keyakinan dalam diri kalian yang bagus bahwa hal tersebut tidak menghargai hak milik orang lain. Harusnya bagaimana kita kalau terhadap hak milik orang lain? Tidak menghargai tanpa izin pemilik. Oh ya, bagus, betul, saya apresiasi untuk anak-anak tidak boleh mengambilnya tanpa izin pemiliknya. Kalian sudah bagus. Nah, sekarang Bu Anita mau tanya, kalian sudah tahu itu perbuatan salah, kira-kira perbuatan kalian untuk memperbaikinya bagaimana? Tidak akan mengulanginya, janji? Terus? Dan meminta maaf. Meminta maaf kepada dan meyakini dalam hati bahwa kita harus apa? Menghargai Iya, menghargai hak milik orang lain. Nah, sekarang minta maaf dulu sama friend. Iya, bagus. Kita ini semuanya satu keluarga, sama-sama teman, harus saling menyayangi. Ya, besok kalau itu jangan diulang lagi ya. Loh, kalian kok tidak ikut sholat jamaah sholat duha bersama teman-temannya? Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bila, selamat pagi Eva. Pagi Bu. Tadi lihat kalian di kelas bermain, padahal itu waktunya berjamaah sholat duha. Kenapa kalian tidak ikut jamaah sholat duha? Tidak membawa. Tidak mukena, lupa tidak membawa mukena. Ya, lupa ya. Ya wajar ya, namanya manusia sering lupa. Bu Anita pun yang sudah dewasa kadang terlupa akan hal sesuatu. Tapi kita tentu harus memperbaikinya dan harus mengubahnya lebih baik, benar? Iya. Kalau Bu Anita boleh tahu alasannya kenapa sampai kamu terlupa tidak membawa mukena, padahal ini kan waktunya jadwal kalian untuk berjamaah sholat duha. Saya baru terlalu siang. Oh, sama-sama ini terburu-buru karena ini telat bangunnya, juga terburu-buru juga sehingga mukenanya ketinggalan ya. Betul begitu? Kalau sudah tahu itu, kira-kira perbuatan itu benar atau salah? Salah. Nah, bagus, kalian sudah mengetahui perbuatan itu perbuatan salah. Kalau sudah tahu itu perbuatan salah, nah, padahal keyakinan kelas kita kemarin apa? Lebih disiplin. Setiap pelajaran agama dan bawa mukena. Iya, bersikap disiplin. Salah satunya dalam pembelajaran agama, kalian harus membawa peralatan ibadah. Kalau untuk perempuan kan mukena, ya kan? Nah, bagaimana? Berarti kalian telah apa? Oh, telah melanggar keyakinan kelas. Nah, kalau kalian tahu telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, lalu bagaimana cara kalian memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada guru dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Lebih disiplin lagi dan lebih. Iya, terima kasih. Kalian akan meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi, disiplin dan teliti. Nah, kalau seperti itu, kalau sudah seperti itu, kira-kira besok kalau waktu belajar agama, kalian malamnya akan bagaimana? Menyiapkan mukena. Oh iya, pinter menyiapkan mukena agar nanti atau besoknya kalau sudah waktunya agama, mukenanya tidak terlupa. Kalian berjanji? Janji. Ya, disiplin lebih disiplin lagi ya, dan semangat belajarnya ya. Maaf Bu. Iya, saya maafkan.
Saya bersyukur bisa bermain peran segitiga restitusi dengan Bu Guru dan teman-teman. Sangat seru. Selain itu, saya juga bisa belajar untuk bisa memperbaiki diri ketika melakukan kesalahan di kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu, itu tadi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dengan anak-anak, berikut dengan testimoninya dari anak-anak Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa tercerahkan ya bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih kita telah di akhir sesi. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu satu atau dua perwakilan Bapak Ibu memberikan refleksi, memberikan tanggapan apa yang telah kita mungkin yang Bapak Ibu peroleh atau yang Bapak Ibu dapatkan pada siang hari ini. Mohon siapa Bapak Ibu yang memberikan tanggapan atau refleksinya? Pendapat saya tentang kedisiplinan adalah merupakan sebuah hal yang dimana sangatlah penting bagi semua manusia untuk dapat mencapai kesuksesan. Apakah ini termasuk benar atau salah? Iya, tanggapannya luar biasa. Terima kasih untuk refleksinya Pak Dika, bahwa disiplin itu untuk mencapai kita merupakan sebuah hal yang dimana sangatlah penting bagi seorang manusia untuk dapat mencapai kesuksesan. iya, dengan disiplin itu kita akan mencapai kesuksesan, apalagi dengan disiplin positif ini ya, yang kita dimana tadi pertama adalah disiplin itu hal yang menyekam, tapi disiplin adalah mengantarkan kita pada hal-hal yang baik, hal-hal kesuksesan ya tentunya, karena itu sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mengantarkan anak untuk bahagia dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sejatinya. Mohon Bapak Kepala Sekolah mau memberikan refleksi atau tanggapan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, kami ucapkan selamat atas selenggaranya diseminasi tentang budaya positif. Yang berikutnya, ilmu yang diperoleh dari ibu pemateri terkait dengan tugas yang diberikan dari guru penggerak ini sangat positif sekali bagi ibu pemateri maupun kepada Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru SD N6 Nopo, sehingga ilmu yang diperoleh dari Bu Anita sebagai guru penggerak bisa terinduksikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD N6 Nopo, dengan harapan di waktu-waktu yang akan datang kondisi dan situasi pembelajaran yang ada di SD Nandoko akan lebih meningkat sehingga membawa perubahan yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bu Anita yang telah memberikan pencerahan terkait dengan diseminasi budaya positif. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sarwan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nongko yang telah memberikan apresiasi kegiatan ini. Semoga memberikan tularan-tularan positif pada teman-teman yang lainnya, membawa hal-hal baik untuk teman-teman lainnya. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan keberkahan
Ibu, mengganggu aktivitas lainnya Bapak Ibu, dan juga saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau khilafan dalam saya bertutur kata maupun bersikap. Bapak Ibu, baiklah kita akhiri sesi diseminasi budaya positif hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.